Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sahabat-sahabat spiritual dimanapun berada. Ya, saat ini sudah mulai jam setengah satu malam ya, sahabat. Jadi mungkin suaranya agak berbeda, tapi mungkin kali ini kita lebih bisa fokus lagi untuk membacakannya. Ya, ya terima kasih semua sahabat-sahabat yang telah mendukung tentang channel ini. Ya, kembali lagi jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih bersemangat lagi untuk membahas buku-buku berikutnya dan tentang spiritual lainnya. Ya baiklah, kali ini kita materinya adalah tauhid wujudiyah, yaitu tauhid al-wujud. Sebenarnya apa yang menjadi inti ajaran Syekh Siti Jenar? Justru tauhid yang tertinggi. Tidak ada apa-apa atau sesuatu pun selain Allah yang teraplikasi dalam sikat kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada sesuatu pun yang mengada kecuali Allah pada masa-masa berikutnya. Hal tersebut kemudian dikenal sebagai paham manunggalin kaula Gusti. Masuk ini begitu saja seiring disamamaknakan dengan konsep tauhid al-wujud dan wahdat al-wujud. Dalam hal ini, ya penulis di buku ini membedakan antara tauhid al-wujud dengan wahdat al-wujud, bukan hanya karena permainan istilah atau kebahasaan, namun memang terdapat perbedaan esensial dalam segi proses suluk yang harus ditempuh oleh seorang shalik. Tauhid al-wujud adalah menyatukan wujud ini agak berbeda dengan wahdat al-wujud, yakni wujud yang esa. Yang pertama lebih berorientasi dari bawah ke atas, dari bawah ke atas gitu ya, lebih berorientasi dari bawah ke atas, di mana manusia naik menujunya, menyatu ke yang wujud sehingga menjadi hanya Allah yang wujud hakiki dan lainnya menjadi nisbi setelah proses penggabungan. Sedangkan yang kedua adalah kesatuan wujud yang terbentuk karena menunggal dengannya. Di bawah proses yang terjadi, yaitu menurut ke bawah, yang pertama terjadi bi al-ikhtiyari atau bi al-tarikati, dan yang kedua terjadi secara bifard atau bikudrat. Yang pertama adalah hasil dari kerja keras rohani, dan yang kedua adalah karunia serta penghargaan atas usaha atau anugerah. Jadi jalan berbeda namun hasilnya bisa sama. Terkait dengan hal ini, Ibnu Athaillah menyatakan, salik orang-orang yang tengah menuju kepada Allah telah mendapatkan hidayah dengan nur ibadat yang merupakan amalan untuk taqarrub kepada Allah, yaitu tawazuh. Sedang orang-orang yang telah sampai kepada Allah tertarik oleh nur yang langsung darinya, bukan sebagai hasil ibadat, tetapi semata-mata karena karunia Allah muwajjah. Maka orang-orang salik menuju ke alam nur, sedangkan mereka yang telah sampai
berkecimpung di dalamnya, sebab mereka ini telah bersih dari segala sesuatu selain Allah. Firman-Nya, katakanlah Allah, kemudian tinggalkan yang lain. Itu kemudian tinggalkan yang lain-lain. Di dalam kesibukan mereka berkecimpung. Nah, seperti itu. Ya, ada beberapa memang di sini dimiringkan seperti bahasa-bahasa dari hati nurani mereka. Hanya saja pengalaman kerohanian. Oke, kita lanjut. Hanya saja pengalaman kerohanian umumnya tidak bisa terulang sama persis. Oleh karenanya, yang lebih penting adalah pekerjaan atau aplikasi efek kerohanian itu, yakni dalam kerangka al-ihsan. Hamamayu ayunin bawana. Kalau al-ihsan sebagai tugas Khalifatullah ini tidak dilaksanakan sebagaimana pernah diprediksi oleh Syekh Siti Jenar, dunia rusak sebelum waktunya, rusak, dan manusia menjadi sengsara tanpa tahu arah kemana ia sebenarnya berjalan. Manusia tidak sempat mengenyam atau ayu uning bawana, seperti itu kalau bahasa Jawanya, ya. Juga tidak memiliki orientasi akhir kemana ia hidup sesungguhnya setelah dunia fisik rusak. Maka ada dua fenomena dalam kesejatian manusia, yakni langsung sejati dan sejati ingsun, yakni sejatine ingsun adalah ingsun sejati. Jadi dalam tauhid al-wujud terjadi unsur-unsur tambahan manusia, dan dalam wahdat al-wujud bisa terjadi secara alamiah, naluriah, atau tidak mesti dengan usaha tauhid al-wujud itu merengkuh. Itu merengkuh. Ya, merengkuh Allah, dan wahdat al-wujud adalah direngkuh Allah. Anak kecil yang belum memiliki dosa dari perbuatan taklif, kondisinya masih direngkuh oleh Allah sehingga nalurinya masih sangat tajam, jujur, manusiawi, alami. Dan apa adanya, maka seorang sufi selalu dituntut untuk menjadi telanjang di hadapan Allah. Dalam sufisme Syekh Siti Jenar, marifat merupakan perspektif tarekat sufinya. Ia menegaskan bahwa orang-orang yang arif memiliki kemampuan marifat tidak direduksi pada perilaku zuhud dan ubat, walau keduanya juga menjadi bagian penting dalam sufisme bagi Syekh Siti Jenar. Marifat merupakan puncak tingkat keagamaan seseorang dalam Islam, tidak membutuhkan tempat penggantungan analisis yang rumit untuk mencapai. Inilah beda Syekh Siti Jenar dengan Ibnu Arabi. Oleh karenanya Syekh Siti Jenar tidaklah banyak menulis buku dalam cara presentasi, yaitu skematik dan rinci. Warisan spiritual lebih banyak yang dibubuhkan kepada murid-muridnya daripada buku-bukunya. Ia mengajarkan kebenaran-kebenaran sufistik kepada murid-murid, dan mereka mengenang dan memahaminya di bawah bimbingannya. Dan untuk seterusnya mengajarkan pula kepada generasi berikutnya dalam pengertian yang aktif. Wajar jika kemudian karena kekhawatiran akan hilangnya
khazanah sufisme Syekh Siti Jenar, para pengamal dan penganutnya banyak yang menuliskan ajaran itu dalam bentuk buku, walaupun sebagaimana memang mengalami proses degradasi dan reduksi, suatu hal yang wajar karena penulisnya sudah agak jauh dari sumber pengajaran. Sebagai bentuk aplikasi kemarifatan Syekh Siti Jenar adalah hidup yang selalu dicurahkan kepada dua hal. Pertama, pencurahan hidup dalam profesi sebagai orang pengajar tarekat sufisme dengan cara berkenalan di berbagai daerah. Kedua, hidupnya juga dicurahkan untuk pembelaan hak-hak masyarakat serta mengarahkannya kehidupan merupakan kehidupan mereka untuk selalu berdimensi kemarifatan, bahkan cocok keberagamaannya secara umum bersifat populis dan advokatif. Dari hal di atas dampak bahwa sebenarnya Syekh Siti Jenar sama sekali tidak menihilkan syariat, hanya saja syariat diberikan maknanya secara lebih luas dan benar, yakni sebagai jalan luas menuju Allah, yaitu lebih besar dari segala bentuk peribadatan formal. Apapun hal ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Athaillah, Allah menghindarkan orang-orang yang menuju kepadanya dan juga menghindarkan orang-orang yang telah sampai kepadanya dari melihat atau mengagumi amal ibadat dan keadaan diri mereka. Kalau Tuhan bertindak demikian kepada orang-orang yang tengah menuju kepadanya karena mereka dalam amal ibadatnya belum dapat melaksanakan dengan ikhlas al-sidq menurut apa yang diperintahkan dan juga terhadap orang-orang yang telah sampai kepadanya, karena dia menjadikan mereka lupa pada amal mereka sendiri demi bersaksi kepada Allah bisyudihi, melampaui penyaksian langsung. Ya, demikianlah saudara-saudaraku, terima kasih banyak dan terima kasih atas dukungannya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.